Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Itu harapan ibu setiap hari untuk kita semua. Anak-anakku, hari ini kembali lagi ya kita belajar mata pelajaran matematika di jam yang pertama ini. Namun sebelum jauh kita masuk ke dalam materi kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu, melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala ya. Anak-anak bisa ditiru. Kemudian marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Dengan segala penuh ungkapan syukur kami mengucapkan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah membimbing kami, telah menuntun kami, menyertai kami sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini. Kami masih diberikan kesehatan yang baru dan semangat yang baru. Ya Bapa di sorga, ini kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau bisa memberkati pembelajaran kami, menuntun kami selama proses pembelajaran. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kami dan membuka wawasan kami semakin luas lagi. Ya Bapa di sorga, kiranya Engkau bisa menuntun kami, memberkati pembelajaran kami hari ini, baik dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Inilah doa kami ya Bapa, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah, tadi kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu pelajaran matematika. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu mau membahas tentang PTS matematika yang sudah kita lewati ya, yang sudah kita lewati kemarin. Nah, anak-anak, memang soalnya sengaja Ibu kasih yang memang materinya itu sudah pernah sebelumnya kalian pelajari. Namun ya Ibu tidak salah ya, jawaban kalian tidak salah. Hanya saja ada dari kalian yang menjawab tidak sesuai dengan perintah. Nah, tidak sesuai dengan perintah. Matematika yang kemarin itu Ibu minta mengerjakan menggunakan cara bersusun panjang. Ya, menggunakan cara bersusun panjang. Sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan bagaimana cara mencari jawaban dari penjumlahan dan pengurangan menggunakan cara bersusun panjang dan cara yang bersusun pendek. Nah, kemarin di PTS kita yang kemarin, Ibu minta kalian mengerjakan dengan cara bersusun panjang ya, untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, ada dari kalian yang tidak mengerjakan dengan cara bersusun panjang ya, walaupun jawabannya benar gitu. Walaupun jawabannya benar, hanya saja tidak memperhatikan perintah mengerjakan soal. Mengapa ini Ibu tegaskan ke kalian? Kalau seandainya nanti kalian sudah kelas 6, kalian mau ujian, ada perintah soal, kalian tidak baca baik-baik, kalian akan salah langkah dalam mengerjakannya. Jadi, kenapa Ibu selalu menegaskan kepada kalian sebelum menjawab soal, perhatikan dulu baik-baik perintah soalnya. Perhatikan dulu baik-baik perintah soalnya. Baru kalian bisa mengerjakan soalnya itu dengan gampang, dengan mudah. Karena apa? Karena kalian sudah menguasai perintahnya begini. Oh, diminta menggunakan cara bersusun panjang ya, berarti saya harus mengerjakan dengan cara bersusun panjang. Kalau perintahnya harus menggunakan cara bersusun pendek, berarti mengerjakannya harus dengan cara bersusun pendek. Kalau misalkan soal cerita ya, berarti saya mengerjakan atau menyelesaikan soal itu dengan langkah-langkah ceritanya, bagaimana hingga mendapat hasilnya. Nah, harus begitu, harus baca dan pahami baik-baik ya tentang perintah ya untuk mengerjakan soal. Nah, jadi kenapa itu harus Ibu tegaskan ke kalian, supaya bagaimana cara kalian bisa menjawab soal itu dengan baik, kalian harus pahami dulu perintah soalnya ya. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya ya, masih tentang perkalian ya, tentang perkalian masih belum habis. Hanya saja kita membahas tentang sifat operasi hitung perkalian. Nah, sifat
operasi hitung perkalian. Kalian bisa lihat materinya di buku paket matematika halaman 47. Di buku paket matematika halaman 47 ya, 47. Kita hari ini hanya membahas yang bagian A. Yang bagian A yaitu sifat pertukaran perkalian. Nah, ini kalian tentu pasti sudah tahu ya. Jadi sifat pertukaran perkalian. Nah, sifat pertukaran perkalian di sana kalian bisa lihat di buku matematikanya ya, di halaman 47. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada beberapa piring ya, yang dimana ada kue di piringnya. Yang pertama di sana ada 2 piring yang dimana bentuk penjumlahannya 3 ditambah 3. 3 ditambah 3 berarti bentuk perkaliannya dari penjumlahan berulang itu adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Di sebelahnya lagi ada 3 piring yang dimana masing-masing piring terdapat 2 kue. Nah, 2 ditambah 2 ditambah 2 bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, jadi sifat pertukaran perkalian ini adalah pertukaran perkalian. Misalkan contoh, ibu kasih contoh yang lain. 4 dikali 3 sama dengan 12. Begitu juga kalau dibalik, 3 dikali 4 hasilnya sama 12. Nah, ibu akan kasih contoh lagi di papan tulis ya, seperti ini ya. Anak-anak bisa melihat ya, di sini ibu sudah kasih contoh. Di sini ibu sudah kasih contoh ya, bisa dikatakan ini adalah bisa dibilang ini kelereng ya. Mohon maaf kalau misalkan bentuknya kurang bulat, kurang bagus. Ya, jadi ini ada 4 kotak. Ada 4 kotak ya, ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing kotak terdapat 2 kelereng. Masing-masing kotak terdapat 2 kelereng. Jadi di bawahnya ada bentuk penjumlahannya. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ini adalah jumlah seluruh kelereng. Ada 8. Nah, begitu ditukarkan, ini hasilnya tetap sama. Nah, ini kalian bisa lihat di sebelahnya. Nah, kalian bisa lihat di sebelah sini. Di sini ada 2 kotak. Ada 2 kotak. Yang dimana dalam satu kotaknya itu terdapat 4 kelereng. Nah, ada 4 kelereng ya. Jadi bentuk penjumlahannya adalah 4 ditambah 4. Bentuk perkaliannya 2 dikali 4 sama dengan 8. Hasilnya sama ya, 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian di sini juga 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, jadi dia pertukarannya sama begini. Pertukaran perkalian itu sama halnya dengan 4 dikali 2 ditukarkan lagi 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, begini ya. Oke, ini namanya sifat pertukaran perkalian. Bagaimana anak-anak, sudah paham sampai di sini? Sama seperti yang ada di buku paket kalian ya. Di buku paket kalian di sana 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 ini hasilnya 6. Dibalik lagi 3 dikali 2. Sama hasilnya juga 6. Nah, sama seperti ini. Nah, ini 4 dikali 2 sama dengan kebalikannya 2 dikali 4 hasilnya sama 8. Oke, sampai di sini paham?
untuk materi perkalian kita yaitu tentang sifat operasi hitung perkalian, tentang sifat pertukaran perkalian. Sifat pertukaran perkalian. Bentuknya ditukar tapi hasilnya tetap sama, ya, tetap sama. Ini seperti ini yang sudah Ibu kasih contoh, ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah sampai di sini, udah mulai mengerti, sudah paham? Gampang ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. 2 dikali 4 sama dengan 8 juga. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan hasilnya adalah 8. Nah, itu namanya sifat pertukaran perkalian. Oke anak-anak, sampai di sini dulu untuk materi tentang sifat pertukaran perkalian. Jadi untuk selanjutnya Ibu tetap kasih kalian soal latihan. Nah, soal latihannya seperti apa kalian bisa juga melihat yang berikut ini. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi ya untuk soal latihannya, ya, untuk soal latihan kalian di rumah tentang materi kita hari ini yaitu sifat pertukaran perkalian. Ya, jadi ditukarkan ya, yang dimana hasilnya itu tetap sama ya. Nah, baiklah anak-anak, sekian dulu ya untuk pelajaran matematika kita untuk hari ini. Besok kita lanjut lagi ya. Oke, sekian dulu ya dari Ibu. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.